Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Dinta Febrina, BP 1910921013. Saya dari kelas irigasi dan bangunan air TFC. Bendung merupakan suatu pembatas yang berguna melintasi sungai untuk mengubah suatu daerah aliran sungai. Tujuan dibangunnya bendung yaitu untuk meninggikan taraf muka air sungai dan membendung aliran sungai sehingga aliran sungai bisa disadap dan dialirkan secara gravitasi ke daerah yang membutuhkan. Ada dua tipe bendung. Seperti yang terlihat di gambar, bendung tetap adalah bendungan yang sebagian besar konstruksi terdiri dari pintu yang dapat digerakkan untuk mengatur ketinggian muka air sungai. Kemudian ada bendung sementara. Bendung sementara atau bendung tidak tetap adalah bangunan yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan, agar tidak dapat dialiri ke saluran irigasi dan petak tersier. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bangunan utama bendung. Ada pintu pengambilan, pintu pembilas, kemudian kantong lumpur, pengurasnya. Selanjutnya, irigasi itu merupakan ilmu yang memanfaatkan air untuk tanaman mulai dari tumbuh sampai panen, sampai masa panen. Air tersebut diambil dari sumbernya, dibawa melalui saluran, dibagikan kepada tanaman yang memerlukan secara teratur, dan setelah air tersebut terpakai, kemudian dibuang melalui saluran pembuang menuju sungai kembali. Adapun manfaat dari sistem irigasi adalah untuk membasahi tanah, kemudian untuk mengatur pembasahan tanah, lalu untuk menyuburkan tanah juga, untuk kolmatse, meninggikan tanah yang rendah dengan endapan dari lumpur yang dibawa air irigasi. Untuk penggelontoran air di kota dan pada daerah dingin dengan mengalirkan air yang suhu lebih tinggi daripada tanah, memungkinkan untuk mengadakan pertanian. Dan pada tahap 1 TB perencanaan geometrik jalan, kita membuat catchment area menggunakan aplikasi Google Earth Pro, yang mana catchment area atau daerah tangkapan air adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh punggung bukit yang berfungsi untuk menerima dan mengalirkan curah hujan ke alir sungai. Untuk di TB irigasi dan bangunan air ini, daerah yang digunakan yaitu daerah Batangbayang, pesisir selatan Sumatera Barat. Dalam membuat catchment dilakukan perencanaan. Yang pertama ada perencanaan bendung pada Batangbayang di pesisir selatan. Titik koordinat bendungnya seperti yang terlihat yang sudah ditentukan. Kemudian luas catchment areanya didapatkan 6,086 hektar. Kemudian data curah hujan yang diambil itu selama 10 tahun. Data curah hujan ini diambil dari 3 stasiun terdekat daerah aliran sungai atau DAS. DAS Batangbayang, yaitu yang di TB irigasi dan bangunan air ini saya gunakan stasiun Sungai Ipus, stasiun Batangkapas, dan stasiun Suranti. Data curah hujan ini diambil selama 10 tahun dari ketiga titik sungai, yaitu dari tahun 2010 sampai 2019. Kemudian setelah melakukan perencanaan bendungannya, dilakukan perhitungan debit andalan menggunakan metode FGMOP. Yang pertama ada kebutuhan air. Penentuan kebutuhan air ini ditujukan untuk mengetahui berapa banyak air yang diperlukan agar air yang diperlukan lahan agar dapat menghasilkan produksi optimum. Pada perhitungan kebutuhan air ini digunakan rumus metode Penman modifikasi. Nah, ini adalah hasil analisa evapotranspirasi potensial dengan metode Penman modifikasi.
hasil yang didapatkan untuk masing-masing bulan. Kebutuhan air pada TB irigasi dan bangunan air ini, analisis kebutuhan air menggunakan 3 alternatif kebutuhan yang didasarkan pada perankingan volume kumulatif per tahun. Ranking yang diambil adalah ranking 1, 2, dan 3. Seperti yang terlihat di tabel, untuk ranking 1 ada pada bulan November, hari pertama sampai hari ke-15. Kemudian ranking keduanya pada bulan Oktober, periode kedua yaitu tanggal 16 sampai tanggal 31. Kemudian ranking 3-nya ada pada bulan Oktober, periode pertama yaitu tanggal 1 sampai tanggal 15. Setelah nilai kebutuhan masing-masing alternatif diperoleh, dibandingkan nilai debit andalan yang diperoleh dengan kebutuhan air yang didapat. Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui apakah air yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Kemudian, buat grafik keduanya untuk setiap alternatif kebutuhan air. Selanjutnya, ada yang namanya ketersediaan air. Perhitungan ketersediaan air menggunakan metode FJMOC. Data-data yang diperlukan dalam perhitungan adalah data klimatologi, data curah hujan, yang minimal 10 bulan, tabel Penman yang akan digunakan untuk analisis evapotranspirasi. Analisis evapotranspirasi terlebih dahulu karena analisis evapotranspirasi dilakukan terlebih dahulu karena nilai ETO ini diperlukan dalam analisa ketersediaan air. Nilai curah hujan yang akan dimasukkan dari hasil perhitungan dengan metode aritmatika adalah curah hujan dan hari hujan RE 80%, sehingga nilai ketersediaan air didapat. Selanjutnya, maka dilakukan analisis pemilihan alternatif yang akan digunakan pada kebutuhan air. Nah, ini adalah hasil analisa ketersediaan air dengan metode FJMOC pada batang bayam. Selanjutnya, evaporasi. Evaporasi adalah proses berubahnya air, baik air permukaan, bebas, maupun air yang terkandung di dalam tanah. Cara pengukuran besarnya evaporasi dapat secara langsung, yaitu dengan desimeter. Dapat dipakai rumus empiris dari Penman, Hargreaves, Thornwright, atau Blaney-Criddle. Untuk merumus metode Penman yang kita gunakan seperti yang terlihat di layar. Kemudian untuk evaporasi potensial atau ETO adalah air yang menguap melalui permukaan tanah, di mana besarnya adalah jumlah air yang akan digunakan tanaman untuk perkembangannya. Data yang diperlukan untuk menghitung evaporasi potensial yaitu ada suhu udara rata-rata bulanan, kelembapan relatif rata-rata bulanan, kecepatan angin rata-rata bulanan, kecerahan matahari rata-rata bulanan. Selanjutnya, curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan bumi selama satu periode tertentu yang bisa diukur dalam satuan milimeter. Apabila tidak terjadi penghilangan oleh evaporasi, pengaliran, dan peresapan. Tidak semua curah hujan yang jatuh di permukaan bumi dimanfaatkan tanaman untuk pertumbuhannya. Ada sebagian yang menguap dan mengalir sebagai limpasan permukaan. Air hujan yang jatuh di atas permukaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu curah hujan efektif dan curah hujan andalan. Curah hujan efektif adalah sejumlah curah hujan yang jatuh pada satu daerah atau petak sawah semasa pertumbuhan tanaman dan dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan curah hujan andalan adalah digunakan untuk irigasi tanaman padi. Curah hujan efektif tengah bulanan diambil 80% dari curah hujan rata-rata tengah bulanan dengan kemungkinan tak terpenuhinya 20%. Sedangkan untuk palawija nilai curah hujan efektif tengah bulanan diambil P 950%. Curah hujan dianalisis dengan analisis curah hujan. Dan ini adalah perhitungan curah hujan. Langkah yang pertama yaitu perhitungan curah hujan efektif, perhitungan kebutuhan air irigasi, kemudian perhitungan pola tata tanaman metode KPPU. Nah, kemudian ini ada perencanaan saluran irigasi.
yang mana terlihat di gambar ada perencanaan petak-petak sawah yang dan rencana aliran saluran pembuangan, saluran primer, dan saluran sekundernya. Data yang dibutuhkan yang pertama yaitu data topografi. Data topografi yang diperlukan itu peta topografi dengan garis ketinggian dan tata letak jaringan irigasinya. Kemudian peta situasi trase, profil memanjangnya, kemudian profil melintang, dan peta lokasi atau benchmark-nya. Nah, selanjutnya ada kapasitas rencana. Di kapasitas rencana ini kita juga memerlukan ada dua, debit rencana dan kebutuhan air sawah. Debit rencana ini didefinisikan sebagai volume limpasan air hujan dalam waktu sehari dari suatu daerah yang akan dibuang airnya yang disebabkan oleh curah hujan sehari di daerah tersebut. Air hujan yang tidak tertahan atau merembes dalam waktu satu hari diandalkan mengalir dalam waktu satu hari itu juga. Ini menghasilkan debit rencana yang konstan. Nah, debit rencana saluran dihitung dengan rumus berikut, yaitu sama dengan C dikali N dikali F dikali R dikali A dibagi E, yang mana Q itu sendiri adalah debit rencana, C koefisien pengurangan karena adanya sistem golongan, kemudian NFR adalah kebutuhan bersih air di sawah. A adalah luas daerah yang dialiri, kemudian E adalah efisiensi irigasi secara keseluruhan. Nah, jika air yang diberikan oleh jaringan saluran juga untuk keperluan selain irigasi, maka debit rencana harus ditambah dengan jumlah yang dibutuhkan untuk keperluan itu, dengan memperhitungkan efisiensi pengaliran. Selanjutnya ada kebutuhan air di sawah. Kebutuhan air di sawah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama ada cara penyiapan lahan. Yang kedua, kebutuhan air untuk tanaman, kemudian perkolasi dan rembesan, pergantian lapisan air, dan curah hujan efektif. Kebutuhan total air di sawah mencakup faktor 1 sampai 4. Kebutuhan bersih air sawah juga memperhitungkan curah hujan efektif. Besarnya kebutuhan air di sawah bervariasi menurut tahap pertumbuhan tanaman dan bergantung kepada cara pengolahan lahan. Besarnya kebutuhan air di sawah dinyatakan dalam milimeter per hari. Kemudian ada data selanjutnya yang dibutuhkan, yaitu efisiensi. Untuk tujuan perencanaan, dianggap bahwa 1/4 sampai 1/3 dari jumlah air yang diambil akan hilang sebelum air itu sampai di sawah. Kehilangan ini disebabkan oleh kegiatan eksploitasi, evaporasi, dan perembesan. Kehilangan akibat evaporasi dan perembesan umumnya kecil saja jika dibandingkan jumlah kehilangan akibat kegiatan eksploitasi. Nah, pada umumnya kehilangan air di jaringan irigasi dapat dibagi-bagi sebagai berikut, yaitu 15–22,5% di petak tersier, 7,5–12,5% di saluran sekunder, dan 7,5–12,5% di saluran utama. Untuk rumus efisiensi itu sendiri adalah Q sama dengan Q kecil dikali A. Selanjutnya, pada tahap terakhir TB irigasi dan bangunan air ini, kita menggunakan aplikasi Cropet. Aplikasi Cropet itu sendiri adalah program berbasis Windows yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan kebutuhan air irigasi berdasarkan tanah, iklim, dan data tanaman. Cropet dapat digunakan untuk menghitung evapotranspirasi potensial atau ETO, evaporasi aktual, kebutuhan air irigasi satu jenis tanaman maupun beberapa jenis tanaman dalam satu hamparan, serta merencanakan pemberian air irigasi. Kemudian fungsi utama dari Cropet ini yaitu untuk menghitung referensi evapotranspirasi, menghitung kebutuhan air tanaman, menghitung kebutuhan air irigasi, kemudian membuat pola ketersediaan air, mengevaluasi curah hujan, dan untuk mengevaluasi efisiensi praktik irigasi. Data yang diperlukan pada software Cropet ini yaitu data climate, data rain, data crop, data soil, dan yang terakhir data CWR.
Nah, kelebihan dari perangkat Propet ini sendiri yaitu aplikasi ini mempermudah pekerjaan dalam menghitung kebutuhan air tanaman. Program ini memungkinkan kita untuk mengembangkan jadwal irigasi untuk kondisi manajemen. Kemudian software ini dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik-praktik irigasi petani. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai tugas besar irigasi dan bangunan air 1. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.